Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Juliani dengan NIM 22004083 dari Prodi Teknologi Pendidikan akan memenuhi ujian tengah semester video mengenai pendidikan masyarakat pada mata kuliah pendidikan masyarakat. Terima kasih. Halo Kak, selamat siang, saya Naza. Kalau boleh tahu perkenalkan nama kakaknya. Halo Kak, selamat siang. Saya Mustika Juliani, biasa dipanggil Tika Kak. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baik Kak Tika, saya di sini berencana untuk mengulik pembicaraan seputar pendidikan masyarakat. Dari informasi yang saya dapat, kakak cukup paham mengenai pendidikan masyarakat ini. Dan kebutuhan saya juga tertarik pembicaraan mengenai pendidikan masyarakat. Kak, boleh saya tanya-tanya kakaknya sebentar? Boleh Kak. Nah, baik Kak, menurut kakak sendiri apa sih pendidikan masyarakat ini? Nah, pendidikan masyarakat ini Kak adalah proses belajar yang berlangsung di luar sistem kependidikan formal ataupun non formal. Dan ini merupakan pendidikan non formal dan bertujuan untuk memberdayakan individu dan juga kelompok dalam sebuah masyarakat atau juga sebuah perkumpulan. Nah, pendidikan ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut Kak. Sehingga pendidikan masyarakat ini bersifat lebih fleksibel dan juga berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata Kak, dan juga dihadapi oleh masyarakat tersebut. Metode untuk penggunaan pendidikan masyarakat ini beragam juga Kak, seperti pelatihan, penyuluhan, ataupun diskusi kelompok. Dan juga pendidikan masyarakat ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak Kak, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal yang ada di daerah tersebut. Contoh dari pendidikan masyarakat ini meliputi seperti contohnya itu pelatihan keterampilan kerja Kak, ataupun penyuluhan tentang kesehatan, program pemberantasan buta huruf. Nah, serta juga pendidikan tentang hak asasi manusia. Dan juga tujuan akhir dari pendidikan masyarakat ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya Kak. Begitu. Baik Kak, kan kakak ini bakal jadi pendidik ya, kan ya? Berdasarkan Prodi Teknologi Pendidikan dan jadi pendidik ke depannya, kalau untuk manfaat pendidikan masyarakat ini untuk peningkatan kompetensi sebagai pendidik apakah dan kenapa? Nah, jadi begini Kak, pendidikan masyarakat ini memiliki manfaat besar, mungkin bisa dibilang besar sekali dalam meningkatkan kompetensi saya ke depannya sebagai pendidikan. Karena dalam pendidikan masyarakat ini kita akan memberikan wawasan, keterampilan, dan juga pengalaman yang lebih luas dalam mengajar di berbagai kondisi kayak seperti adanya halangan pada pembelajaran daring ataupun luring. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan Kak. Dan juga dengan terlibat dalam pendidikan masyarakat ini, saya sebagai pendidik kedepannya bisa dapat memahami kebutuhan belajar para pelajar nanti, karena kan pendidikan masyarakat ini memiliki pelajar yang sangat beragam. Jadi saya bisa memenuhi kebutuhannya dan juga mengembangkan metode interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Nah, selain itu juga pendidikan masyarakat ini bisa mengajarkan cara mengatasi tantangan dalam pembelajaran di luar lingkungan formal Kak, karena ini kan bersifat pendidikan non formal, seperti keterbatasan sumber daya atau perbedaan latar belakang dari peserta didik yang akan kita ajarkan nantinya. Dan juga hal ini mungkin saya sebagai pendidik ke depannya lebih bisa adaptif, kreatif, dan juga inovatif dalam menyampaikan materi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik nantinya. Dan juga mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat lain dari ini adalah bisa membangun rasa empati dan kepedulian terhadap perkembangan masyarakat. Sehingga saya sebagai
pendidik nantinya tidak hanya berfokus pada teori saja Kak, tetapi juga pada penerapan ilmu untuk membantu peningkatan kualitas hidup orang lain. Seperti kan pendidikan masyarakat ini bisa dilakukan dan juga bertujuan kita untuk ibu-ibunya. Dan juga dengan demikian pendidikan masyarakat ini memperkaya pengalaman saya sebagai peserta didik, sebagai pendidik, dan juga meningkatkan kompetensi dalam mendidik secara lebih inklusif dan berorientasi pada solusi yang nyata Kak. Nah, kalau saya boleh tahu, untuk karakteristik pendidikan masyarakat ini apa saja ya Kak? Nah, kalau untuk karakteristik pendidikan masyarakat ini sebenarnya lebih luas dan beragam Kak. Pendidikan masyarakat ini mungkin memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA Kak. Pendidikan masyarakat ini bisa dibilang pendidikan yang bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para masyarakat dan juga peserta didik Kak. Sehingga ini tidak terikat oleh kurikulum yang seperti yang kita lakukan sekarang, itu kurikulum yang kaku Kak. Jadi kita bisa lebih bebas dalam mengkreasikan kurikulum Kak. Dan juga fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, membantu para individu dan kelompok untuk meningkatkan keterampilan mereka Kak. Dan juga ini agar bisa membantu sikap para peserta didik ini lebih mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka Kak. Dan juga metode pembelajaran yang digunakan juga bisa dibilang beragam, seperti pelatihan, penyuluhan, diskusi kelompok atau praktik langsung. Mungkin di sini lebih menekankan pada pengalamannya dibandingkan teori Kak. Selain itu, pendidikan masyarakat ini berlangsung sepanjang hayat, tidak terbatas pada usia ataupun jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau pendidikan formal ini hanya pada SD, SMP, SMA gitu Kak. Tapi kalau pendidikan non formal ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang ingin belajar tentang sesuatu Kak, begitu. Dan juga karakteristik lain yang bisa saya jabarkan itu mungkin adalah keterlibatan dari berbagai pihak Kak, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat, dan pemerintah ataupun komunitas lokal, hingga individu yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat. Mungkin hal ini membuat pendidikan masyarakat ini lebih inklusif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal Kak, gitu. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak sulit, dan mungkin menurut pendapat Kakak bagaimana tentang pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat ini, dan apa contohnya Kak? Baik Kak, tentang itu ya Kak, pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, kalau untuk pembelajaran seumur hidup atau biasa dikenal dengan long life learning dalam pendidikan masyarakat ini berarti bahwa proses pendidikan ini tidak terbatas oleh usia atau jenjang pendidikan tertentu Kak. Setiap individu pasti memiliki kesempatan untuk terus memperoleh pengetahuan mereka dan keterampilan sesuai kebutuhannya, sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka ini lebih berkembang dengan baik. Misalnya nih, seperti orang dewasa yang belajar membaca dan menulis melalui program pemberantasan buta huruf, lansia yang mengikuti pelatihan keterampilan digital agar bisa menggunakan teknologi. Kan sekarang nih banyak lansia yang agak gaptek, jadi pada pendidikan non formal ini kita bisa memberantasnya Kak. Atau ibu rumah tangga yang mengikuti kursus wirausaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka, membantu keuangan keluarga. Kalau untuk keterlibatan masyarakat atau community engagement, ini berarti bahwa masyarakat ini tidak hanya menjadi
penerima manfaat saja, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program pendidikan ini Kak. Misalnya komunitas lokal yang mendirikan sekolah alternatif bagi anak-anak putus sekolah, dan juga petani yang mengikuti dan berkontribusi dalam pelatihan pertanian berbasis komunitas, yang mengikuti dan berkontribusi komunitas ini, dan juga kelompok belajar yang dipimpin oleh relawan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan juga tentang penggunaan sumber daya yang efisien ya Kak. Kalau untuk penggunaan sumber daya yang efisien, atau juga yang saya ketahui itu efficiency use of resource dalam pendidikan masyarakat ini, setahu saya ini pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal agar program pendidikan ini dapat berjalan dengan biaya yang relatif lebih rendah, namun bisa dibilang juga tetap efektif. Contohnya mungkin saya jabarkan itu pemanfaatan balai desa atau masjid sebagai tempat belajar untuk menghemat biaya pembangunan sekolah baru, penggunaan tenaga relawan dari mahasiswa atau profesional untuk memberikan pelatihan keterampilan, serta pemanfaatan teknologi digital seperti video tutorial atau aplikasi belajar untuk menjangkau lebih banyak peserta tanpa harus hadir secara fisik Kak, gitu. Oh begitu Kak. Kalau untuk perbedaan antara pendidikan non formal dan informasi bagaimana Kak? Dan perannya di masing-masing pendidikan apa saja ya Kak? Baik Kak, kalau untuk perbedaan antara pendidikan non formal ataupun informal ya Kak. Nah, kalau untuk pendidikan non formal ini bentuk pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang terstruktur, tetapi dia bentuknya bisa dibilang lebih fleksibel dalam hal kurikulum, waktu, dan metode pembelajaran. Pendidikan di non formal ini biasanya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan keterampilan atau pengetahuan tertentu tanpa harus mengikuti jenjang pendidikan formal yang kita lalui Kak, seperti SD, SMP, SMA gitu Kak. Contohnya mungkin itu seperti khusus keterampilan Kak, pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, atau program pendidikan anak usia dini di luar sekolah formal, dan juga atau bisa kita kenal itu seperti program sekolah paket Kak, begitu. Nah, sementara kalau untuk pendidikan informal itu adalah proses belajar yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari kita Kak, tanpa adanya struktur atau kurikulum tertentu. Nah, biasanya pendidikan informal ini diperoleh melalui pengalaman, interaksi sosial, budaya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, misalnya ini seorang anak belajar sopan santun dari orang tua, mendapatkan nilai-nilai moral dari lingkungan keluarga, atau belajar keterampilan bertani dari orang tua di pedesaan. Nah, begitu Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita kali ini, menurut Kakak sendiri, bagaimana sih penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang teknologi ini sudah berkembang dengan pesat. Nah, menurut Kakak bagaimana? Sebentar Kak. Kalau untuk pendidikan masyarakat di era teknologi saat ini semakin berkembang kan Kak, dengan memanfaatkan berbagai inovasi digital untuk meningkatkan akses, efektivitas, dan fleksibilitas pembelajaran Kak. Nah, di sini gunanya teknologi ini memungkinkan para masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan lebih mudah tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satu penerapannya itu melalui platform e-learning dan aplikasi pembelajaran daring yang menyediakan berbagai kursus keterampilan seperti pelatihan wirausaha, literasi digital, atau kelas bahasa asing. Dan juga dengan adanya platform seperti Google Classroom, kan Kakak juga sempat tahu kan? Yeah.
kurse atau ruang guru. Ya, masyarakat di sini dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka, Kak. Selain itu, mungkin kita kan banyak saat ini menggunakan media sosial, Kak. Bisa ini menggunakan menjadi sarana efektif dalam pendidikan masyarakat. Banyak sekarang komunitas yang kita ketahui ini menggunakan platform seperti YouTube, Facebook. Biasanya Facebook ini bisa digunakan TikTok ibu-ibu. juga kan, Ya, TikTok juga betul. Ini bisa untuk pengetahuan melalui video tutorial, webinar atau diskusi daring. Misalnya seperti petani dapat belajar teknik pertanian modern melalui video YouTube, atau ibu rumah tangga bisa mengikuti kelas masak secara langsung melalui siaran langsung di Instagram ataupun TikTok. Teknologi juga menunjukkan pendidikan masyarakat ini menjangkau daerah terpencil melalui program berbasis internet atau radio edukasi. Dan juga bisa pemerintah dan berbagai lembaga sering menggunakan siaran radio atau televisi untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan, pendidikan, keuangan, atau kampanye sosial bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap internet. Selain itu, AI dan Big Data dalam pendidikan masyarakat membantu dalam menganalisis kebutuhan dan memberikan materi yang lebih personal sesuai dengan minat serta tingkat pemahaman dari peserta didik ini yang bisa dikatakan berbeda-beda tiap orangnya. Begitu, Kak. Baik Kak, jadi pendidikan masyarakat ini adalah proses pembelajaran di luar sistem formal yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan kelompok. Dalam pendidikan nasional, pendidikan non formal melengkapi pendidikan formal dengan keterampilan praktis. Sementara pendidikan informal membentuk karakter melalui pengalaman sehari-hari. Di era teknologi pendidikan masyarakat semakin berkembang dengan e-learning, media sosial, dan kecerdasan buatan, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses. Prinsip pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Terima kasih Kak atas penjelasan dan berbagi pengalaman untuk kami yang mendengarkan Kak. Saya pamit undur diri dan terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali, Kak. Terima kasih atas perhatian dari video tersebut. Semoga dapat dimengerti dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.